Yakin menang satu putaran, Ridwan Kamil bongkar strategi menangkan Prabowo Gibran. Jadi memang ada indikasi Jawa Barat mulai pulih untuk Pak Prabowo Gibran untuk mencapai satu putaran. Jadi lagi-lagi kalau misalnya di Jawa 3 provinsi besar ini dimenangkan oleh Prabowo Gibran, saya kira satu putaran bukan hal yang mustahil. Kalau saja Pak Prabowo bisa mempertahankan yang ada di 2019, ditambahi suara pencoblos Pak Jokowi yang non-PDIP, kan pencoblos Jokowi itu terbagi 2, ada yang mencoblos partai PDIP, dan ada pendukung Pak Jokowi pencoblosnya yang non-PDIP. Nah kalau kita hitung sumbangan pencoblos Pak Jokowi yang non-PDIP yang bisa hijrah ke Prabowo, itulah sebenarnya rumus dari satu putaran, Mbak, gitu. Jadi kalau membaca optimismenya per hari ini dengan pasukan TKD Jawa Barat masih gigi rendah, ini sudah hatur lumayan kira-kira begitu. Nah sekarang giginya sudah mulai gigi tinggi, semua sudah bergerak, saya pribadi akan turun tangan langsung ke pelosok-pelosok, nanti kita survei lagi, kami meyakini pasti ada peningkatan. Itu mah akal sehat, logika sederhana saja. Kenapa? Karena rakyat Jawa Barat itu senang didatangi, dijabat tangani, diketok pintunya, disapa, disenyum. Makanya saya bilang kemenangan ini harus kerja keras dengan modal baliho saja. Tapi modal turun ke lapangan, menyampaikan pesan visi misi dan lain sebagainya. Jika trennya ini juga konsisten semuanya, kemudian kenaikan di Prabowo Gibran relatif cukup tinggi pertumbuhannya, maka kalau perolehannya sudah di atas 45% misalnya 1-2 bulan ke depan, maka ada potensi terbuka Pilpres berlangsung dalam satu putaran. Meskipun per hari ini potensi 2 putarannya relatif lebih besar. Ada tambahan di basis Jokowi Jawa Tengah Jawa Timur, tidak 2-3 orang, tapi bisa sampai 5, 7 atau 6 orang. Itulah yang menyebabkan Prabowo relatif naik. Karena yang masuk ke dalam Prabowo Gibran lebih banyak daripada yang pergi. Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Jawa Barat Prabowo Gibran, Ridwan Kamil membeberkan strategi untuk memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Barat. Kehadirannya ke acara tersebut sebagai Ketua TKD Jabar dengan mendapat undangan dari Demokrat Jabar yang merupakan salah satu partai pengusung dari Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Saya hadir memberikan peta-peta kelemahan dan kelebihannya di mana, metode pemenangannya seperti apa, karena target kami itu mendukung target TKN untuk satu putaran. Sehingga daerah-daerah yang lemah harus diperkuat, lalu yang sudah baik dipertahankan, serta tak boleh takabur. Jelas Ridwan Kamil kepada wartawan usai mengikuti kegiatan pembekalan calon legislatif Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat dan konsolidasi pemenangan di Kota Bandung, Minggu 3 Desember 2023. Emil atau sapaan dari Ridwan Kamil mengatakan mengimbau para tim dari partai koalisi untuk menjaga pertahanan dan melakukan kampanye di Jabar dengan kampanye yang positif dan riang gembira. TKD tak boleh menjelekkan pihak lawan dan lainnya. Raihlah simpati rakyat dengan program-program. Jadi, riang gembira dengan gemainya. Kan visi misi Prabowo Gibran tebal transformasi bangsa dengan asta cita, tegasnya. Adapun Ketua DPD Demokrat Jabar, Anton Sukartono menambahkan jika Ridwan Kamil sangat memperjuangkan untuk hadir dalam pembekalan caleg Demokrat hingga merelakan datang mengendarai sepeda motornya. Beliau memberi wejangan dan strategi waktu menjadi gubernur yang kami coba implementasikan bersama caleg Demokrat. Sehingga target kami 13 hingga 15 kursi di DPRD Jabar tercapai, ungkapnya. Anton juga mengingatkan kepada para calegnya untuk sayangi rakyat dan membuat janji yang bisa dipenuhi walaupun kecil. Tadi juga Kang Emil berikan wejangan target untuk milenial, ibu-ibu, hingga pesantren dengan jurus yang berbeda-beda. Itu ada di Kang Emil jurusnya, pungkasnya. Direktur Juru Debat Tim Kampanye Nasional atau TKN, Budiman Sujatmiko yakin pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menang di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut. Budiman Sujatmiko mematok raihan suara pasangan Prabowo Gibran hingga 55%. Zero mistake ya, yakin tantangan ke depan ialah jangan sampai pecah.
tidak solid. Dan yang paling penting ialah musuh terbesar di Periangan Timur ini ialah percaya diri terlalu berlebihan, kata dia kepada wartawan di sela-sela acara deklarasi dan rapat koordinasi Forum Organisasi Relawan atau FOR Gibran Wilayah Periangan Timur di Garut, Jumat 8 Desember 2023. Budiman juga mewanti-wanti agar relawan dan mesin partai tidak terlalu percaya diri sehingga menimbulkan musuh pribadi. Sehingga kemungkinan ada kata ya memanglah gak usah kerja. Itu yang kita ingatkan kepada teman-teman, jangan sampai ada perasaan akan menang satu putaran lah dengan Garut. Periangan Timur, pikiran itu harus dijauhkan, justru itulah masa-masa yang berbahaya. Tegasnya, target suara di Jawa Barat 55%, minimal 55% untuk satu putaran. Ya harapannya begitu, ucap Budiman. Ia mengatakan dirinya mewanti-wanti agar para relawan Prabowo Gibran di Jawa Barat, khususnya Periangan Timur, tidak terlena dengan kemenangan di masa lalu. Mengingat Prabowo sendiri selalu unggul dalam perolehan suara di dua periode Pilpres sebelumnya, tahun 2014 dan 2019. Selanjutnya, Budiman menekankan pihaknya akan menerapkan strategi menyerang dalam mengkampanyekan Prabowo Gibran di Jawa Barat. Khususnya Periangan Timur, para relawan dituntut bisa bekerja tanpa kesalahan atau zero mistake atau nol kesalahan. Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Jawa Barat Prabowo Gibran, Ridwan Kamil membeberkan strategi untuk memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Barat. Kehadirannya ke acara tersebut sebagai Ketua TKD Jabar dengan mendapat undangan dari Demokrat Jabar yang merupakan salah satu partai pengusung dari Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Saya hadir memberikan peta-peta kelemahan dan kelebihannya di mana, metode pemenangannya seperti apa, karena target kami itu mendukung target TKN untuk satu putaran, sehingga daerah-daerah yang lemah harus diperkuat. Lalu yang sudah baik dipertahankan, serta tak boleh takabur. Jelas Ridwan Kamil kepada wartawan usai mengikuti kegiatan pembekalan calon legislatif Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat dan konsolidasi pemenangan di Kota Bandung, Minggu 3 Desember 2023. Emil atau sapaan dari Ridwan Kamil mengatakan mengimbau para tim dari partai koalisi untuk menjaga pertahanan dan melakukan kampanye di Jabar dengan kampanye yang positif dan riang gembira. TKD tak boleh menjelekkan pihak lawan dan lainnya. Raihlah simpati rakyat dengan program-program. Jadi, riang gembira dengan gemainya. Kan visi misi Prabowo Gibran tebal transformasi bangsa dengan asta cita, tegasnya. Adapun Ketua DPD Demokrat Jabar, Anton Sukartono, menambahkan jika Ridwan Kamil sangat memperjuangkan untuk hadir dalam pembekalan caleg Demokrat hingga merelakan datang mengendarai sepeda motornya. Beliau memberi wejangan dan strategi waktu menjadi gubernur yang kami coba implementasikan bersama caleg Demokrat, sehingga target kami 13 hingga 15 kursi di DPRD Jabar tercapai, ungkapnya. Anton juga mengingatkan kepada para calegnya untuk sayangi rakyat dan membuat janji yang bisa dipenuhi walaupun kecil. Tadi juga Kang Emil berikan wejangan target untuk milenial, ibu-ibu, hingga pesantren dengan jurus yang berbeda-beda. Itu ada di Kang Emil jurusnya, pungkasnya.